Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang mazhab monetaris. Saya Abijah Mulyandi ingin menjelaskan tentang mazhab monetaris melalui kebijakan fiskal yang bersifat counter cycle dan fine tuning negara-negara barat dan terutama Amerika Serikat berhasil mengendalikan besar permintaan masyarakat tanpa diiringi inflasi seperti yang terjadi pada tahun 30-an. Ada beberapa pandangan Keynes yang tidak disukai pakar-pakar ekonomi. Dalam buku Friedrich von Hayek yang berjudul The Road to Serfdom 1944 mengatakan bahwa sekali pemerintah melakukan intervensi, ini akan mengarah pada sosialisme yang akhirnya akan menyebabkan berkurangnya kebebasan. Jadi, berawal dari beberapa pandangan Keynes yang tidak disukai pakar-pakar ekonomi, pandangan itu antara lain tentang perlunya campur tangan pemerintah dalam mengarahkan dan membimbing perekonomian pada arah yang diinginkan. Selama kurang lebih 3 dekade setelah Perang Dunia Kedua, ajaran Keynes mendominasi alam pikiran perumus kebijaksanaan di negara-negara barat. Hal itu bahkan menjalar ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Saya Irfan Fajar Firdaus ingin menjelaskan pokok pemikiran aliran monetaris selama tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an di bawah pimpinan ekonom terkenal Milton Friedman dari Chicago University. Telah berkembang suatu aliran pemikiran di dalam makroekonomi yang dikenal sebagai aliran monetaris. Para ekonom dari aliran monetaris ini menyerang pandangan dari aliran Keynesian, terutama menyangkut penentuan pendapatan yang dinilai oleh mereka sebagian tidak benar. Pertumbuhan moneter atau uang beredar yang berlebihan dalam hal ini bertanggung jawab atas timbulnya inflasi, dan pertumbuhan moneter yang tidak stabil bertanggung jawab atas timbulnya gejolak atau fluktuasi ekonomi. Walaupun ajaran-ajaran Keynes pernah berhasil memecahkan masalah-masalah ekonomi yang dihadapi dengan berbagai kebijaksanaan jangka pendek, keberhasilannya tidak berlangsung lama. Berkali-kali prediksi yang didasarkan pada ajaran Keynes meleset dan tidak berhasil memecahkan masalah stagnasi yang dihadapi ekonomi dunia setelah tahun 70-an. Saya Fauzia Octavia Dinita ingin menjelaskan mengenai tokoh-tokoh aliran monetaris. Tokoh utama aliran monetaris yaitu Milton Friedman. Ia adalah seorang profesor ekonomi dari University of Chicago. Sesudah bekerja di Komisi Sumber Daya Alam di Washington, ia bergabung sebagai staf peneliti National Bureau of Economic Research pada tahun 1937. Karena jasa-jasanya yang sangat besar dalam mengembangkan ilmu ekonomi, ia mendapat hadiah Nobel pada tahun 1976. Milton lahir di Brooklyn, New York pada tanggal 31 Juli 1912 dan meninggal pada tanggal 16 November 2006. Antara Friedman dan monetaris sering dianggap sebagai sinonim, tetapi ini tidak berarti beliau satu-satunya tokoh monetaris. Tokoh-tokoh lain yang dianggap sealiran atau pendukung aliran monetaris antara lain yaitu Karl Brunner. Lahir pada tanggal 16 Februari 1916. Karl Brunner dengan Milton Friedman serta Alan Meltzer merupakan pemimpin revolusi monetaris dari tahun 70-an. Karyanya difokuskan pada kebijakan moneter sebagai sumber utama ketidakstabilan. Karl Brunner memiliki dasar yang kuat dalam metodologi dan merupakan penganut aliran filsafat empiris. Selanjutnya ada Alan Meltzer dan Bennett McCallum. Alan Meltzer adalah seorang ekonom Amerika dan profesor ekonomi politik di Carnegie Mellon University, Tepper School of Business di Pittsburgh, Pennsylvania. Beliau lahir pada tanggal 6 Februari 1928 di Boston, Massachusetts. Beliau adalah pengarang puluhan akademik dan buku tentang kebijakan moneter dan Federal Reserve Bank, dan dianggap sebagai salah satu ahli terkemuka di dunia pada pengembangan dan penerapan kebijakan moneter.
Sedangkan Bennett McCallum lahir pada tanggal 27 Juli 1935 dan merupakan seorang ekonom moneter Amerika. Beliau adalah Profesor Haji Heinz Ekonomi di University Carnegie Mellon Staple School of Business. McCallum meraih gelar BA Ekonomi dan BSc dalam Teknik Kimia dari Universitas Rice. Beliau kemudian menjadi profesor di Carnegie Mellon pada tahun 1981 setelah mendapat gelar guru di University of Virginia pada tahun 1974 sampai 1982. Selanjutnya ada Thomas Mayer dari University of California, Davis. Lalu selanjutnya ada Philip Chagall. Philip Chagall lahir di Seattle, Washington pada tahun 1927. Chagall bergabung dengan Angkatan Laut Amerika Serikat pada usia 17 tahun dan ikut bertempur di Perang Dunia Kedua. Setelah perang, Chagall memutuskan untuk pergi ke perguruan tinggi dan meraih gelar BA dari UCLA pada tahun 1948. Pekerjaan Chagall difokuskan pada kebijakan moneter dan pengendalian inflasi. Chagall telah menerbitkan lebih dari 100 buku, artikel jurnal, review, laporan, dan pamflet, serta topik-topik yang berkaitan dengan makroekonomi. Lalu selanjutnya ada David Leider dan Michael Parkin. Pemikiran mereka mengenai stabilitas hubungan antara pendapatan permintaan terhadap uang dan pertimbangan hukum. Leider telah menjadi salah satu tokoh terkemuka monetarisme. Beliau menerbitkan artikel jurnal ekonomi utama tentang topik di 1960-an dan awal 1970-an. Bukunya berkaitan dengan kebutuhan uang, diterbitkan dalam 4 edisi dari tahun 1969 sampai 1993. Buku ini berisi tentang stabilitas hubungan antara pendapatan dan permintaan terhadap uang, serta pertimbangan efek dari hukum, teknologi, dan perubahan kelembagaan pada permintaan uang. Yang terakhir ada William Poole. William Poole lahir pada tanggal 19 Juni 1937 di Wilmington, Delaware, dan merupakan kepala eksekutif ke-11 dari Federal Reserve Bank of St. Louis. Poole telah menerbitkan 2 buku, yaitu tentang uang dan ekonomi. Yang pertama berjudul View Monetaris pada tanggal 1978 dan yang kedua berjudul Prinsip Ekonomi pada tahun 1991. Nama saya Andika Priladi, saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan mazhab monetaris. Satu, kaum monetaris mengatakan bahwa perekonomian cenderung berada pada keseimbangan tingkat output rendah. 2, monetaris menyatakan bahwa turunnya suku bunga akan mendorong investasi. 3, dalam usaha meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan dalam mengatasi pengangguran. 4, kaum monetaris terutama Friedman dinilai sangat jasa meluruskan falsafah liberal kaum klasik pada sebagaimana yang diajarkan Adam Smith. Kelemahannya asimetris kebijakan monetaris itu sendiri. 2, perubahan dan kecepatan. 3, ketidakpastian dari investasi yang diambil. 4, kebijakan moneter menggunakan baik untuk mengendalikan tingkat suku bunga. Maulidia Azhar Tamasia, saya akan menjelaskan tentang perbedaan aliran monetaris dan Keynesian. Banyak perbedaan pandangan antara Keynesian dan monetaris dalam melihat gejala-gejala ekonomi. Dalam melihat perekonomian secara agregat, Keynesian percaya bahwa perekonomian cenderung berada dalam posisi keseimbangan tingkat output rendah. Ini terjadi karena pengeluaran agregat cenderung lebih kecil dari penerimaan agregat dan kurang ampuhnya mekanisme pasar dalam melakukan penyesuaian yang diperlukan, terutama tingkat harga dan tingkat upah. Hal ini bisa terjadi karena ada kekuatan serikat buruh dan praktik oligopolistik dari pihak perusahaan. Kaum monetaris tidak percaya pada teori Keynesian yang mengatakan bahwa perekonomian cenderung berada pada keseimbangan tingkat output rendah, disebabkan kurang ampuhnya mekanisme korektif untuk membawa pasar kembali pada posisi keseimbangan pemanfaatan sumber daya penuh. Dalam hal ini, monetaris mengkritik bahwa ada kekuatan pasar yang tidak diikutkan dalam model yang dikembangkan Keynesian. 2 di antara kekuatan tersebut adalah turunnya suku bunga akan mendorong investasi, dan turunnya tingkat harga akan mendorong konsumsi, melalui apa yang disebut Pigouel Effect. Bagi monetaris,
perekonomian cenderung berada dalam posisi keseimbangan, di mana sumber daya digunakan penuh. Karena perbedaan cara pandangnya, maka implikasi kebijakan dari monetaris dan Keynesian juga berbeda. Misalnya dalam usaha meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan dalam mengatasi pengangguran, Keynesian lebih menyukai kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif dan monetaris lebih menyukai kebijakan moneter yang kontraktif. Intervensi pemerintah untuk meningkatkan output dengan menggunakan kebijakan fiskal tidak disenangi Friedman. Misalnya, ada usaha untuk meningkatkan output dengan menurunkan pajak. Menurut Keynesian, langkah ini akan meningkatkan output, tetapi menurut monetaris, hal seperti ini tidak akan terjadi, karena dalam perekonomian yang sudah memanfaatkan sumber daya secara penuh, maka kurva ILM berbentuk tegak lurus dan dampak dari pergeseran kurva IS tidak akan memberi pengaruh pada output. Antara Keynesian dan monetaris juga berbeda dalam melihat penyebab terjadinya fluktuasi ekonomi. Menurut Keynesian, fluktuasi ekonomi terjadi karena perubahan dalam faktor-faktor yang menentukan pencapaian nasional, seperti pengeluaran pemerintah, investasi, dan konsumsi masyarakat. Sebaliknya, menurut monetaris, fluktuasi terjadi karena pelonjakan dalam jumlah uang beredar yang disebabkan adanya kebijakan yang bersifat ekspansif dari pemerintah. Friedman dan Anna Schwartz, mereka menjelaskan kaitan yang sangat erat antara perubahan jumlah uang dengan perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi. Mereka menyimpulkan bahwa fluktuasi dalam jumlah uang sebagai penyebab fluktuasi dalam pendapatan nasional. Untuk mendukung argumen tersebut, mereka menggunakan kasus depresi besar-besaran yang terjadi tahun 30-an. Menurut Friedman dan Anna Schwartz, hal ini berlangsung karena terjadinya crash pasar modal tahun 1929 dan faktor lain yang diasosiasikan dengan berkurangnya aktivitas ekonomi tahun 20-an yang menyebabkan berkurangnya minat orang memegang surat-surat berharga dan lebih menyukai memegang uang tunai. Tetapi sistem perbankan waktu itu tidak bisa memenuhi permintaan akan uang tunai secara sekaligus dalam jumlah banyak dari masyarakat. Bank-bank terpaksa menutup kantor sebagai konsekuensinya, maka jumlah uang beredar anjlok dan tahun 1933 jumlah uang beredar diperkirakan 35% lebih rendah dari jumlah uang tahun 1929. Dengan alasan tersebut, monetaris menyimpulkan bahwa fluktuasi dalam jumlah uang beredarlah yang menyebabkan terjadinya fluktuasi ekonomi, dan bukan sebaliknya sebagaimana yang dianut Keynesian. Keynesian percaya bahwa memang ada kaitan yang sangat erat antara jumlah uang beredar dengan fluktuasi ekonomi, tetapi bagi mereka bukan keadaan moneter yang mempengaruhi fluktuasi tersebut, melainkan fluktuasi ekonomi yang mempengaruhi jumlah uang beredar. Keynesian menganggap inflasi terjadi karena pengeluaran agregat terlalu besar. Dengan demikian, kebijakan yang ditawarkan Keynesian ialah dengan mengurangi jumlah pengeluaran agregat itu sendiri. Hal ini bisa dilakukan dengan mengurangi pengeluaran pemerintah atau dengan meningkatkan pajak. Kebijakan moneter pun juga bisa dilakukan, yaitu dengan kebijakan uang ketat. Keynesian tidak melihat konflik antara kebijakan fiskal dan moneter. Keduanya dianggap sebagai komplement. Bagaimana dalam praktik kaum Keynesian lebih sering menggunakan kebijakan fiskal, dengan alasan kebijakan ini jauh lebih ampuh dalam menghadapi resesi. Monetaris juga menganggap inflasi terjadi karena jumlah uang beredar terlalu banyak. Jika jumlah uang beredar terlalu banyak, harga-harga akan naik. Bagi kaum monetaris, melakukan pengeluaran pemerintah secara berlebihan tidak akan menguntungkan, justru dapat membawa kerugian. Yang jelas, jika inflasi terlalu tinggi, perekonomian bisa macet. Bagi monetaris, inflasi dianggap sebagai musuh utama yang perlu diberantas sesegera mungkin. Kalau inflasi sudah reda, pemerintah harus membiarkan perekonomian menemukan sendiri laju pertumbuhannya yang normal. Keynesian tidak terlalu memperhatikan analisis jangka panjang. Tidak demikian halnya dengan monetaris yang diwakili Friedman. Bagi Friedman, dampak jangka panjang dari berbagai kebijakan ekonomi harus diperhatikan untuk mengetahui kekuatan pasar. Tetapi gejala seperti ini hanya berlangsung dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, perubahan dalam jumlah uang hanya menyebabkan harga-harga naik, sedangkan output real maupun jumlah kesempatan kerja tidak akan bertambah. Dalam hal ini belum diperhitungkan dampak negatif yang mungkin timbul, di mana kenaikan harga-harga dapat mengakibatkan semakin berkurangnya kesejahteraan golongan-golongan masyarakat tertentu, terutama mereka yang berpenghasilan tetap.
Sebab dampak jangka panjang dari kedua kebijakan tersebut bisa saja berlawanan dengan yang diharapkan untuk jangka pendek. Hal ini secara tidak langsung telah membuka cakrawala baru dalam pengembangan teori-teori ekonomi. Sebab teori-teori tentang ekonomi sumber daya manusia semakin berkembang sesudah itu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.